Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Kita seringkali menyaksikan orang-orang yang bertumbuh dalam kehidupan di segala bidang. Kebijaksanaan, kesabaran, kemampuan mengampuni, kemampuan mengasihi, bertumbuh luar biasa. Tapi ada orang yang seperti stuck, tidak maju-maju. Di situ terus, muyat terus dengan pikirannya sendiri. Apa yang menyebabkan yang satu bertumbuh dan yang satunya tidak? Yang menyebabkan cuma satu hal. Yang bertumbuh itu bisa menerima kenyataan kehidupan yang kadang-kadang pahit. Yang satunya for the rest of their life terus-menerus berusaha menghindari kesulitan, tidak berani menghadapi persoalan. Itu bedanya. Karena kehidupan ini mesti harus dimengerti dengan hati, dengan keterbukaan. Dan kalau memang itu kenyataan, kita harus menerimanya. Seringkali yang terjadi, kita mau memaksakan apa yang kita pahami tentang hidup ini kepada kenyataan. Maka kemudian bukan menerima kenyataan, tapi malah memaksakan kehendak supaya kenyataan berubah. Padahal ada banyak hal yang ada di luar kemampuan kita untuk mengendalikan. Nah, di situ kemudian kita tidak bertumbuh. Salah satunya adalah kita seringkali mencoba memilih yang mudah, memikirkan solusi yang paling gampang. Itu sebetulnya justru sesuatu yang tidak membuat kita bertumbuh. Zona nyaman itu membuat kita berhenti bertumbuh. Tantangan itu justru kesempatan bagi kita untuk melangkah dari zona nyaman. Kesulitan itu justru kunci untuk pertumbuhan. Jadi jangan dihindari. Kita sering kalau rapat itu mencoba mencari solusi yang paling mudah. Karena itu kemudian kita tetap di zona nyaman, tidak terganggu, lalu tidak bertumbuh. Kehidupan bukan begitu. Kehidupan itu dari awal sudah berupa keterpisahan. Lahir itu berarti terpisah, terputus dengan rahim, tempat kita merasa nyaman di dalam kandungan ibu kita masing-masing. Awal kehidupan saja supaya bisa hidup dan bertumbuh harus terpisah. Harus mengalami situasi yang baru. Itu berarti keluar dari zona nyaman. Kalau kita ada di zona nyaman terus, kita tidak pernah mengalami kebaruan. Dan kita kemudian akan terus memilih apa yang mudah, apa yang nyaman. Nggak akan ada perubahan apa-apa. Itu yang membuat kita stuck, mandek, tidak bertumbuh. Tetapi kenyataan kehidupan ini banyak sekali yang hanya bisa kita terima. Dan kemudian melihat apa yang bisa kita syukuri, sehingga kemudian kita berpindah dari fokus negatif ke fokus yang positif. Pada waktu itulah peluang-peluang akan kelihatan, dan di situ ada pertumbuhan. Kehidupan memang begitu. Kalau hanya mau senang saja, mau nyaman saja, ya bisa, tapi terus tidak bertumbuh. Ujungnya nggak nyaman juga. Kita harus berani menerima kenyataan dengan hati terbuka dan menyadari bahwa sebetulnya memang kita nggak tahu banyak. Ternyata neuroscience mengajarkan kepada kita itu adiktif kepada sesuatu yang bisa kita pahami. Maka kita mencari sesuatu terus supaya kita paham, mengerti. Karena ternyata di situ di dalam neuroscience itu disebutkan, ketika kita mengerti, itu ada dopamin yang kemudian keluar dan kita merasa puas. Tapi pada saat itu justru kita berhenti terhadap keterbukaan akan kemungkinan yang lebih baik. Orang yang sukses ternyata
Salah satu kuncinya adalah berani untuk berada di dalam ketidakpastian dan tetap tenang. Lalu terbuka terhadap ketidakpastian itu. Nah, disitulah kemudian peluang-peluang muncul. Lalu di situ kita bisa mengambil keputusan yang sungguh membuat kita berhasil di banyak dimensi, di banyak segi. Maka kehidupan ini ada begitu banyak hal yang harus kita terima, kita syukuri. Kemudian dari situ kita melihat yang positif. Karena memang kita fokusnya pindah. Dari antisipasi pada the worst scenario, kita berpindah kepada fokus apa yang ada, yang kita syukuri. Dan itu berpindah pada yang positif, lalu kemudian banyak kemungkinan-kemungkinan bisa kita lihat. Tuhan sendiri mengatakan kepada kita, kalian melihat, dan tidak menangkap. Kalian mendengar, dan tidak mengerti. Berbahagialah orang yang melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, dan mengerti dengan hati. Apakah berarti selama ini kita tidak melihat? Apakah berarti selama ini kita tidak mendengar? Benar. Loh, bagaimana bisa? Ketika kita melihat, seringkali kita tidak melihat apa yang kita lihat, tapi kita melihat apa yang kita pikirkan. Bukan apa yang ada di depan mata kita. Melihat pasangan misalnya, yang kita lihat adalah pikiran kita sendiri. Dia itu kemarin begini-begini, tidak mungkin dia begitu. Sehingga apa yang dilakukan pun kita tidak lihat. Melihat itu juga tidak netral ketika justru yang mengendalikan adalah pikiran kita. Mendengar juga sama. Misalnya pasangan kita mengatakan begini-begini, kita tidak mendengar, tapi berusaha menjawab. Omong saja, kemarin buktinya begitu. Sehingga kita tidak mendengar apa yang kita dengar. Terutama mendengar apa yang dirasakan. Mendengar pribadi yang berbicara di balik kata-kata. Maka kita perlu sebetulnya terbuka, menerima kenyataan sebagai kenyataan. Melihat apa yang kita lihat dengan mata, mengerti dengan hati. Tidak melihat tetapi yang kita lihat pikiran kita sendiri. Tidak mendengar apa yang kita dengar pikiran kita sendiri. Sehingga kita tidak pernah sungguh-sungguh mengalami apa yang kita alami. Ada pikiran yang memfilter di depan kita. Tidak heran kalau suami istri kemudian belum lama menikah lalu kecewa. Lu kok gini? Nah, selama ini yang dinikahi itu bukan pasangannya, tapi pikirannya sendiri tentang pasangan itu. Maka ketika mengalami kenyataannya tidak sesuai dengan dia pikirkan. Dan kadang-kadang kemudian kecewa, bukan kemudian berubah, bertobat, menerima kenyataan, ya itulah pasangan yang sebenarnya, bukan yang dia pikirkan tentang pasangan. Maka mari kita melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, mengerti dengan hati. Supaya kita terus bertumbuh, bukan berhenti dengan data lama yang membuat kita stuck, mandek di situ-situ saja. Mari kita bertumbuh dengan terbuka dan menerima kenyataan sebagai apa adanya dan kita syukuri. Kita lihat apa yang dilihat mata, kita dengar apa yang didengar telinga, kita mengerti dari hati yang penuh kasih. Maka kita pasti bertumbuh. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are love. Tuhan memberkati.